Ini kayaknya udah nyala. Hai semua, kenalin aku Alia. Umur 23 tahun, I'm a freelancer. Sekarang lagi kerja sebagai pengajar, juga sebagai kadang-kadang suka ngedesain. Lulusan arsitektur UI, masuknya tahun 2015. Itu perkenalan singkat dari gue atau dari aku. Lu ngomongnya gue atau gue lo atau kamu nih? Ya, jadi video kali ini gue mau cerita how to live with mental disorder atau mental issues. Itu sebenarnya awalnya mungkin sekitar tahun 2014 atau 2015, which is sudah 6 tahun lalu, 7 tahun lalu. Ya sekitar 5 sampai 6 tahun yang lalu kali ya, nggak sampai 7 tahun banget. I was feeling pressured by gue harus masuk PTN gitu. Itu waktu gue SMA kelas 12, kelas 3. Itu agak parah sih. Sering kayak ngerasa pengen pingsan gitu. Kayak nggak ada udara yang bisa masuk ke tubuh gue. Itu sejak SMA kelas 3 sampai kira-kira semester 2 kuliah. Terus setelah semester 2 itu agak membaik. Maksudnya nggak pernah kayak panic attack, nggak pernah anxiety attack juga. Cuman keadaannya menurun lagi di tahun 2019. There was an accident. Terus ya I almost diselamatkan sama kakak-kakak gue. Oh ya, anyway, gue anak ke-6 dari 6 bersaudara, anak bungsu gitu. And then I went to psychologist since sampai sekarang 2021 masih regularly gitu. Jadi tahun 2019 itu gue gue lulusnya bulan Agustus. Harusnya Agustus itu wisuda, cuman karena telat daftar wisuda akhirnya gue harus wisudanya Februari. The accident happened bulan September atau Oktober gitu, gue lupa. Terus mulai rajin ke psikolognya itu bulan Oktober sampai awal corona itu berarti Maret. Terus sempat stop lagi karena merasa membaik gitu ya. Terus gue putus sama pacar gue, mantan, itu bulan Juli. Habis itu agak menurun lagi, tapi nggak separah waktu tahun 2019. Tapi gue mutusin buat I need to get better. I need to get better on my own 2 feet. Oh ya, tadi diagnosanya 2019 itu punya anxiety disorder sama depression. Terus later 2020 bulan Agustus itu diagnosed with dissociative disorder, depersonalized disorder, pokoknya dissociative disorder, dimana gue ngerasa disconnect sama badan gue, dan itu agak lumayan parah sih gitu. Tapi kayaknya masih mild sih. How do I live with it? Ya, 2015-2016 itu gue masih cari bantuan, tapi masih sendirian. Terus tapi kayak nggak dapet gitu. Gue inget banget gue pergi ke klinik psikologi sendirian.
tanpa tahu gue kenapa. Terus daftar kan tuh, daftar untuk bisa ke profesionalnya, tapi sayangnya masih masih waiting list. Tapi sampai gue lulus pun nggak pernah dikontak untuk ini udah bisa nih gitu. Tapi mungkin salah gue juga nggak catch up. Tapi sebelum ke psikolog gue sempet ke pengurus mahasiswa, konseling mahasiswa gitu, dan dapat saran buat kayak kalau udah mulai panic attack, nafas, it's okay, it's gonna be okay. Cuman at that time itu kayak nggak masuk aja gitu gue. I did that, tapi nggak sama sekali nggak berpengaruh buat gue. The first 5 years berarti ya, the first 4 to 5 years gue masih denial gitu, sampai gue juga didiagnosa pun masih denial. Kayak gue tahu gue depresi, cuman kayak gue nggak mau gitu loh, masih denial banget. Awal-awal setahun 2 tahun pertama itu bener-bener kayak nggak ada orang yang tahu. Ada sih 1 orang yang tahu. Terus ya ampun, ini video terjelek kayak cuma 1 orang itu yang tahu. Tapi gue awal-awal tuh gue nggak tahu gue mau ngomong siapa. Kayak everybody's busy with their own things. Gue juga nggak berani ngebebanin teman-teman, ngebebanin keluarga. Gue nggak mau gue terlihat lemah. Terus one day in 2016 nggak sengaja gue self harm. Itu nggak sengaja, beneran nggak sengaja. Tapi at that time gue ngerasa itu tuh nolong gue banget. Tapi alhamdulillah ini udah sekitar hampir 6 bulan gue udah nggak pernah lagi. Udah nggak ada juga bekasnya. Itu berarti sekitar tahun 2016 sampai 2020 lumayan sering sih. It was how I cope with my things gitu. Kadang setiap hari, kadang 2 minggu sekali, paling banter sebulan sekali, paling banter. Dan itu kenapa sih kok suka gitu ya, kok suka self harm gitu. It helps me sleep at that time. Jadi dulu itu sering banget gue underestimate diri gue sendiri. Terus kalau malam itu terlalu banyak suara yang ada di kepala gue. Itu termasuk yang disosiatif tadi. Sekitar tahun 2016 sampai 2019 suara-suara itu suara-suara negatif semua. Gitu. Kayak you're not worth it. You don't deserve to take role in UI. Kayak gue nggak deserve apa-apa yang ada di dunia ini. Tapi sekali lagi nggak ada yang tahu. Yang gue tahu saat itu pokoknya gue harus selesaiin aja dulu kuliah gue, lain-lainnya ntar. Kalau orang nanya gitu ya, Al itu kenapa tangan lo dicakar kucing atau enggak, iya abis main sama ponakan gue.
Padahal mereka nggak tahu gue takut banget sama kucing 2 meter di situ. Lari gue kabur. Deket-deket aja nggak berani guys, 2 meter aja langsung kabur. Ini lagi dicakar kucing. Dicakar kan jaraknya cuma berapa? Itu. I was crazy. Kebetulan waktu itu juga tidur sendiri, terus sering begadang karena kerjain tugas, nyelesain tugas gitu, jadi ya nggak ada yang tahu. Oh iya, itu juga ngebantu gue ngerasa kayak gue masih kok ngerasain feelings, karena ada satu ketika dimana gue ketawa, kadang-kadang gue nangis, kadang-kadang gue marah, tapi gue nggak tahu itu emosi apa. Itu gue nggak tahu aja apa yang gue rasain. Gue nggak bisa ngasih label. Kalau psikolog gue bilang itu numbing namanya. Jadi dimana gue nggak tahu itu perasaan apa, karena udah terlalu sering numpuk itu piling up, kira semuanya campur aduk, udah tinggal belum waktu aja sampai itu tuh meledak gitu. Makanya kenapa orang bilang depression itu silent killer. When your stress all piling up, suatu saat itu bisa meledak, bisa diterusin satu-satu. Kayak gue alhamdulillah gue nyoba nelusurin satu-satu, and I'm getting better. Tapi ada juga yang akhirnya piling up, dia udah nggak bisa nerima lagi. Oh, I'm so kirain udah kuat buat cerita kayak gini, tetap belum. Tadi ya, awalnya itu gue ke pressure sama lingkungan karena gue takut gue nggak bisa jadi yang terbaik. Gue pernah social withdrawal, yang mungkin yang paling parah itu yang waktu 2020 kemarin, sekitar bulan September. Ada yang ngajak chat, gue abaikan, apa sih, kayak nggak gue bales. Gue keluar dari beberapa grup chat, terus kalau diajak kayak video call gue nggak ikut. Terus apa ya, pokoknya gue nggak mau terikat sama orang lagi. Itu sih waktu itu pikirnya. Gue sebenarnya takut sendiri. I was afraid to be lonely. Duh, bentar ya, harus punya sesuatu yang dipeluk. Hai Tata. Gak penting, artinya di bawah. Karena gue ngerasa sendirian, gue juga jauh dari teman-teman gue, dari sahabat-sahabat gue. At that time gue belum ngerasa bonding sama keluarga gue, sama kakak-kakak gue, karena emang terpaut umurnya jauh. Di situ gue cari partner, itu ya salah dari hidup gue. Karena gue ngerasa gue nggak bisa di sendiri, gue harus ada orang yang nemenin. Karena mindset itu, gue jadi nggak bisa maintain. Jadi tuh orang-orang jadi capek, orang-orang sekitar gue jadi capek. Karena I end up giving my negativity to them. I share it.
Itu yang sebenarnya gue nggak mau kan ke teman-teman gue, ke keluarga gue cuma mau nunjukin kalau gue strong. Jadi itu ya tadi, pressure, terus I was afraid to be lonely. Yang ketiga, how to cope. Salah gue milih self harm sebagai how I cope things. Itu yang nyebabin kayak disosiatifnya gue kayaknya. Jadi my unconsciousness, alam bawah sadar gue itu kayak ada part yang won't let me to get better. Dia nggak mau gue getting better, karena dia takut juga buat ditinggalin. Kadang gue nyoba ngobrol sama diri gue sendiri, kenapa sih, kenapa kok harus sampai kayak gini. Dan yang gue tahu, gue cope dengan gitu karena ada bagian dari gue yang mau lepas, cuman gak bisa. Kira ya udah, gue belajar buat apa ya, gak usah terlalu keras sama diri sendiri, gak usah terlalu keras sama diri sendiri, karena nanti capek batinnya. Sampai di satu titik dimana gue udah ngerasa better, tapi kadang-kadang emang sampai sekarang ya kalau ngelihat, kalau ada trigger ya agak ada yang menuju ke sana. Cuman ya itu, calm down dulu, jangan sampai alam bawah sadar lo yang kontrol lo gitu. Dulu sebelum gue tahu kalau ini tuh disorder, gue nggak bisa tidur setiap malam karena terlalu berisik di kepala gue. Di satu sisi ada yang bilang, ayo kita bisa ngelewatin ini semua, tapi di satu sisi enggak, lo nggak deserve, lo nggak worth it. Dan dengerin itu setiap malam 24/7 itu sumpah melelahkan banget. Sedikit lap-lap, jadi kenalin, ini RJ, my new love. Jadi pasangan ini gak ding, salah satu aja ya, nggak usah dua-duanya, Maruki. Oke, I calm myself down a bit, jadi kita bisa lanjut ngobrol. Terus sejak gue didiagnosa itu juga, di awal-awal tuh yang paling parah banget, jadi ya agak parah ya. Jadi Oktober, akhir tahun 2019 dan akhir tahun 2020, pertengahan tahun 2020, ketika gue ngaca, satu hal di pikiran gue adalah itu bukan gue. Gimana orang-orang respon, ya udahlah tinggal lupain aja. Kira gampang, ditempel tisu nggak enak kan? Ya gitu, kayak gue udah autopilot, gue udah autopilot aja tuh. Dan setiap hari people change, tinggal ke sisi positif atau ke sisi negatif, itu aja sih. Dan mungkin selama berapa tahun itu gue berubah ke sisi gue yang negatif. Sekarang gue pelan-pelan menuju ke positivity gitu.
tadi balik ke autopilot. It was hard. Although it's autopilot, it's still hard. Kayak apa yang gue lakukan sehari-hari itu bukan gue, and it's tiring. Hari, bulan, tahun. It took me 4 years to finally getting better. Dulu sempat gue pengen tuh, kemana ya Alia yang dulu? Gue pengen Alia yang dulu tuh balik. Tapi yang tadi, people change, kita gak bisa ngekontrol mereka. Dan saat itu gue gak tahu. Saat itu gue ngerasa ya, kalau lo kayak gini ya lo selamanya kayak gini. Gak bisa, kita gak bisa ngontrol orang. Yang bisa kita kontrol ya kita sendiri. Akhirnya waktu demi waktu berjalan, sekarang gue lebih milih buat embracing the me now. Mungkin gue lemah, mungkin gue suka kadang-kadang tiba-tiba nangis, kadang-kadang ya pengen aja ketawa, ya udah nggak apa-apa. Kayak kita manusia, kita pasti punya, kita bukan robot, kita pasti punya perasaan. Yang tadinya gue pikir punya perasaan itu lemah, sekarang gue mulai tracking kalau lo ngerasa sedih itu nggak apa-apa. Dan untuk menuju ke sana, gue ngelakuin semua untuk diri gue sendiri. Itu sih yang penting. Lo jangan pernah ngelakuin sesuatu buat orang lain. Kalau lo pengen membaik ya, lo membaik buat diri lo sendiri. Kita manusia makhluk sosial ya. Kalau di Animal Planet atau Net Geo atau BBC Earth ya, di situ ada film Humans are Social Animal. Kadang-kadang kalau kita merasa lemah, ya kita minta bantuan orang lain. Itu nggak apa-apa. Itu bukan sign of being weak. Malah ketika lo tahu kelemahan lo di mana, itu lo berarti udah menjadi orang yang lebih kuat. Karena nggak banyak orang yang tahu kelemahannya. Tapi when you recognize your own weakness, itu menurut gue sesuatu hal yang hebat. Sekarang I'm getting better, I want to share this. Siapa tahu di luar sana ada teman-teman yang butuh, yang ngerasa apa yang pernah gue rasain dan mungkin masih gue rasain sekarang. It's completely okay. Lo gak sendirian. You're not alone. Kirain udah bisa gitu kan cerita, tapi taunya masih mewek juga guys. Kenalin, ada Pikachu di belakang sini dan di sebelah sana. Intermezzo aja biar nggak terlalu sedih-sedih banget. Baik lagi, kita cuma manusia yang bisa ngerasa lemah dan bisa ngerasa kuat kadang-kadang. Ya tapi harus ingat, Tuhan tuh nggak kasih kita, Allah tuh nggak kasih kita ujian di atas kapabilitas kita. Ketika lo minta, lo berdoa sama Tuhan, lo berdoa sama Tuhan lo berdoa sama Allah, ya Allah kuatkanlah aku, ya Allah tambahkanlah aku. Gue pernah ngeliat quotes ini di TikTok, tapi sekarang gue udah gak punya TikTok lagi. Ketika lo berdoa kayak gitu sama Tuhan, lo berdoa kayak gitu sama Allah,
Allah langsung ngasih lo kekuatan hati. You wake up one day and I'm feeling strong. Enggak kan? Bahkan badan aja, fisik aja, lo mau jadi kuat lo harus olahraga. Ini mental. Kalau lo minta lebih kuat, ya berarti Tuhan bakal ngasih lo ujian. Biar lo bisa lebih kuat lagi, Tuhan bakal nge-train lo, biar lo bisa lebih kuat lagi dari sekarang. God will give you the opportunity to be stronger. God will test you, and you will pass. Kenapa? Karena Allah nggak ngasih ujian melebihi kapabilitas hambanya. Gue nggak bilang gue orang yang taat banget, enggak. Tapi emang mereka tahu gue enggak. Mereka tahu apa yang pernah gue alami, enggak. Dan kapabilitas hati orang, kekuatan hati orang tuh beda-beda. Lo ditinggalin sahabat lo bisa aja lo kayak ya udah biarin aja. Kalau dia toksik ya udah biarin aja. Sedangkan gue bisa langsung kepikiran berhari-hari, bertahun-tahun. Tapi bisa aja gue mecahin gelas, oh ya udah gelas itu udah pecah, biarin aja, tinggal sapu, beresin, ntar beli lagi. Tapi kalau gue nggak tak, kalau misalnya itu gelas-gelas kesayangan lo pasti bakal marah kan. Lo bakal sedih, kenapa gue harus, misalnya gelasnya nggak tahan panas, kenapa gue harus ngasih gelas itu gelas yang air yang baru banget mendidih, kenapa gue manasin gelas itu pakai microwave, kenapa gue nggak megang itu pakai dua tangan, kenapa gue nggak menghargai dia selagi dia ada. Ya sama, kelemahan orang tuh beda-beda. Jadi apa yang gue takutkan, apa yang gue lemah, itu bukan berarti lo juga lemah di situ. Sama kayak makeup, gue gak cocok, lo belum tentu cocok. Lo belum tentu gak cocok. Nah, lo jadi makeup. Gitu, jadi gue lagi menghindari kata-kata ah gitu aja kok lo sedih. Coba bayangin aja, kok gitu doang lo sedihnya berlarut-larut sih? Kok gitu doang, ini udah 5 tahun kenapa lo masih berlarut-larut di situ? Ya lo nggak tahu kekuatan hati dia kayak gimana, lo nggak tahu apa yang pernah dilewatin. Jadi jangan pernah ngejudge orang. Itu yang gue lagi pelajarin juga sekarang. Jadi bukan berarti gue sekarang jadi manusia yang perfect, yang kayak gue happy setiap hari, enggak juga. Cuman ya tahu kapabilitas lo di mana, tahu tempat lo di mana, udah itu aja. Kalau teman gue lagi cerita dia lagi sedih, ya udah dengerin dulu. Kadang-kadang gue suka terlalu cepat terus gue ngasih saran, padahal belum tentu itu yang dia minta. Kadang-kadang yang dibutuhin itu cuma didengerin aja. Sekarang gue lagi belajar, kalau ada orang curhat, gue tanya dulu, lo butuh saran atau enggak. Kadang kalau gue nggak tahu gue mau kasih saran apa, ya udah gue bilang gue nggak tahu gue harus ngerespon apa. Tapi gue listen, gue dengerin, dan semoga setelah lo cerita lo menjadi lebih baik, lo merasa lebih baik. Karena yang susah itu bukan ngasih saran, dengerin dan berempati itu susah. Dan gue baru menjadi lebih baik itu hampir setelah setahun gue ke psikolog ya.
hampir setahun, dan itu semuanya gue jalin online. Jadi ya progresnya yang tadinya baby step jadi semakin kayak, but that's okay. Semua orang punya timeline-nya sendiri-sendiri. Sesungguhnya masih banyak yang pengen gue ceritain, dan sebenarnya yang terakhir itu ada poin terakhir dari How Do I Survive. Gue pakai satu aplikasi ini, namanya Breathe. Nanti deh gue kayak I start to paint, I start to making music, I start to learn more classical songs. It really helped me to focus. Walaupun sebenarnya yang paling gampang banget kalian bisa mindful breathe, cuman it still took a overwhelming part of me. Jadi gue masih belum bisa untuk melakukan hal sesimpel itu. Mungkin buat kalian ya elah nafas doang, coba dulu. Kalau kalian punya satu perasaan yang belum keluar, bisa jadi itu nanti keluar. Dan kalau buat gue itu it's a scary thing for me, jadi gue belum bisa ngelakuin itu. Terus gue juga mulai tulis apa yang harus gue lakukan di minggu itu yang sesuai prioritasnya. Gue mulai sharing tentang ini, tentang mental. Walaupun inget-inget masa kemarin-kemarin, ya seperti yang udah kita lihat tadi ya, nangis-nangis dan segala macamnya. Cuman and I still have a hard time with it myself, cuman ya it getting better. As long as it helps you, I will be so happy to be a part of your healing journey. Being alone, being lonely is manusiawi. Gue juga merasakan itu. But this too will pass. Jadi yuk kita cari cara, gimana caranya biar kita bisa lebih mindful, bukan lari dari kenyataan, tapi justru facing the world. The world might be cruel, tapi kita harus menghadapi itu. Sekarang kita nafas, ngaca. Please tell yourself that you did a good job today. Apapun itu. Oh iya, gue juga mulai lari. Tuh lumayan buat bikin capek. Ya, yang terakhir, lo gak sendirian, you're not alone. Dan apa yang lo rasain sekarang yang membebani hidup lo, itu will eventually pass. Dan lo bakal menjadi diri lo yang baru, yang gak sama yang kemarin-kemarin. And it will be the better version of you. I love you guys. Thank you for watching this long. I hope you have a good day. Dari great sama good jadi good day. And I'll see you guys in my next video. Bye. Kalau misalnya ada yang mau di sharing, bisa tulis di komen di bawah ini, dan bisa jadi masukan juga buat apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus Alia bikin video di selanjutnya. Dadah semua. Be happy.